Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dokter Sawit? Oh Sudah iya, sehat? ya nggak usah diomongkan Mas kalau yang gitu-gitu ya. Ya, nggak usah ya. Jadi malam ini kita masih tetap eh, setia menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen kita, Mas. Iya Ya, bagus. tugas kita sebagai apa sampean dulu pernah bilang penyuluh swasta, penyuluh volunteer. Jadi cita-citanya itu tercapai jadi penyuluh gitu. Nggak apa-apa, Mas. Insya Allah Pak. Wah, itu senang ini kita dapat pertanyaan banyak. Kali ini kiriman yang kemarin dari sampean itu Pak Jenimu, Mas Imo, Iya Pak. dari Pak Saufi Naswari kalau nggak salah. Iya betul Pak. Dari Samuda, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, jadi itu ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat ya, Mas Imo nanti sampean yang jawab ini. Iya Pak. Monggo Pak. Saya share screen apanya dia. Sudah saya kumpulkan gambarnya itu. Nampak kan Mas Imo? Nampak Pak, jelas Pak. Ah, jelas. Jadi Ya. ini biar kita tulis ya, dari Pak Saufi Naswari. Alamat Desa Samuda, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalteng. Wah. Iya. Terus pertanyaannya berikut ini. Wah, ini cuma saya copy paste, jadinya tulisan mereka asli ini Mas Imo. Iya Pak Agus. Bukan saya atau saya ubah-ubah, bukan asli. Saya mau bertanya Pak, satu, cara memelihara pokok kelapa sawit umur berapa nih lupa ketutup Bang? 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun. Tahan di 3 tahun di lahan gambut. Satu. Berarti itu kan lahannya gambut ya kan, Mas? Iya Pak. Dua, Iya. cara mengatasi buah cengkeh atau buah landak. Biasa itu di awal-awal. Kemudian yang ketiga, cara agar buah menjadi besar dan timbangan berat. Inilah yang dicari semua orang, Mas, ya kan? Iya Pak Agus. Sudah berat, besar lagi. Wah, itu. Kitanya itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Ini kan terus mereka kan Pak tadi itu Pak Saufi kan juga ngirim foto-foto ke Pak Imoh kan. Ya. Iya Pak Agus. Ini langsung kita nanti terakhir kita jawab ini langsung kita komentari foto-fotonya. Apa yang terjadi dan sekaligus menjawab ini. Wah, ini kebunnya Pak Saufi tadi, Pak Imo. Oke bagus. Nah, mungkin ini jawaban yang pertama tadi bagus. Oh gitu, gimana? Nah, ya kita bahas dulu Pak. Ini bagaimana mengelola tanaman gambut di TBM 3 kan gitu bagus. Atau umur 3 tahun lah mau menjelang panen kan gitu bagus. Iya. Nah, jadi Pak Saufi ini terima kasih ini sudah mengirimkan pertanyaan ke Pak Dokter Sawit, ke Pak Agus Susanto. Jadi bagaimana mengelola di areal gambut Pak Agus? Ya Pak Agus ya? Iya. Ya sebenarnya nggak cuma yang umur 3 tahun, tapi ya untuk nantinya sepanjang tahun untuk tanaman ini hingga menjelang tua kan gitu Pak Agus ya. Nah, Masih yang menjadi bibitnya ini bibit bagus kan? Bibitnya asli kan? ya ini beliau memang belum bisa memastikan Pak Agus kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, tetapi Pak Agus, tapi sebagai gambarannya ketika kita mengelola lahan gambut kita kan harus pahami dulu karakter sifat gambutnya dulu kan begitu Pak Agus. Iya, betul. Nah, karakter sifat gambut ini Pak Saufi yang pertama memiliki kadar pH yang asam. Yang kedua itu kesuburan tanahnya rendah. Yang ketiga itu berat isinya ringan kan gitu. Yang keempat mudah terbakar. Nah, untuk memodifikasi yang poin pertama tadi, jadi ketika kita ketahui gambut dengan karakteristik pH-nya asam, tentunya Bapak di umur 3 tahun ini harus betul-betul memilih pupuk yang betul-betul pas kan gitu. Jangan sampai kita menambahi tambah asamnya kan gitu. Nah, pilihan yang terbaiknya bagi kami sama Pak Agus ini yang pertama ketika di gambut tentunya dolomit
kalau pakai pupuk tunggal. Terus RB, ketiganya urea, keempatnya MOP, kelimanya boron, kelimanya Cu, keenamnya Fe. Nah, kemudian teknologi pupuk saat ini yang berkembang itu sudah ada NPK plus TE. Jadi apabila Bapak tidak menggunakan pupuk tunggal, maka bisa menggunakan pupuk majemuk, menggunakan pupuk dolomit plus NPK TE. Nah, TE-nya apa isinya? Apabila sudah ada boron, sudah ada Cu, sudah ada Fe, tidak perlu ditambahkan mikronya. Tapi kalau adanya cuma boron, maka Cu sama Fe-nya perlu ditambahkan. Kan itu. Itu untuk pemupukannya. Untuk di TBM ini. Nah, dosisnya kisaran ketika di TBM ini, TBM 3 itu kisaran 3 sampai dengan 5 kg. Itu tergantung ukuran dari pohonnya dan kondisi kesuburan tanahnya. Tapi setidaknya setahun kisaran 3 sampai 5 gram, 5 kilogram kan seperti itu. Nah, untuk ya Pak, ini kelihatannya nggak masalah meskipun gambut ini tanamannya hijau royo-royo. Iya Pak Gus. Oh, tetapi yang karakter yang kedua Pak Gus. Jadi kalau di gambut memang sampai dengan TBM 3 maupun TM1 masih seperti ini Pak Gus. Makanya mau saya sampaikan nanti begitu menginjak TM1 mulai ada gejala pelepah bagian bawahnya udah mulai mengering Pak Gus. Karena apa? Pertama, ya haranya sudah semakin berkurang, terus tata kelola airnya kemungkinan sudah banyak, gambutnya sudah banyak mengering Pak Agus, kan gitu. Otomatis air ketersediaan airnya juga sudah banyak nggak terkelola. Kalau drainase kebanyakan drainase akhirnya kering kan gitu Pak Agus. Kecuali ini gambut dangkal gitu Pak Agus, kan gitu. Mas ini tadi udah lengkap lah itu. Tapi ini ya pokoknya ya Pak Agus. Ini mau saya komen nih Mas. Gimana Pak Agus? Ini tanaman apa nih ya? Karet atau apa ini yang gede ini? Kayaknya sepertinya kalau karakteristiknya kayaknya karet, tapi kok daunnya nggak seperti karet. Apa memang sudah merangkes lama kan gitu Pak? Iya. Nah, ini kan ya Pak Saufi ya kalau niat nanam sawit ya ini dipotong nanti kan itu enggak. Ya betul Pak Agus. Memang komennya Pak Agus sudah betul. Jadi yang kedua ini karena kanopi kan. Jadi jangan sampai tanaman yang kita tanam justru malah bersaing dengan tanaman yang lain kan Pak Agus kan? Iya, ngeyom-yomi loh Mas itu. Ya, betul Ini Pak Agus. padahal udah mau panen ya maksimal gimana ini? Iya. Ya itu, kita lanjutkan. Nampaknya sudah terjawab itu Mas yang. Ya, yang nomor 2 Pak Agus untuk kelolanya itu pengendalian gulmanya tadi. Jadi pengendalian gulma ini kan ada yang ada pakai selunaknya, ada pakai sininya Pak Agus ini. Ada stenoklenanya. Jadi kalau bisa stenoklenanya ini bisa tuntas berganti ke neprolepsis kan gitu Pak Agus. Sehingga atau pakai selunaknya yang ada. Dan ini kondisi untuk menjaga kelembapan tadi, maka pakai selunak ini yang di gawangan mati cukup nggak usah disemprot, tapi dikontrol dengan bagaimana babat layang supaya kelembapan gambut terjaga dan tetap basah kan gitu Pak Agus. Dan yang ketiganya, bagaimana mengelola gambut ini pada ketinggian airnya 40-60 cm. Seperti itu Pak Agus. Yang untuk catatan pertama tadi, bagaimana mengelola. Nah, rotasi pengendalian gulmanya di lahan gambut ini karena laju pertumbuhannya lebih cepat, maka sebaiknya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sehingga dalam 1 tahun itu ada 4 rotasi dalam memperbaiki piringan pohon maupun pasar pikulnya. Untuk gawangan matinya mungkin cukup 2 kali saja, yang penting ketinggiannya tidak lebih dari 30 cm, Bagus. Mungkin sudah lengkap, Bagus, yang jawaban pertama. Lengkap, ini fotonya masih banyak, Mas. Nanti masih kita komen lama nanti ya kan? Iya. Ya, foto yang kedua ini tadi. Itu pengendalian gulma kan foto yang ini tadi. Iya, bagus. Nah, ini masih ada anak kayunya, kalau bisa ya akan lebih pakai parakol ini bagus, karena cuma sedikit-sedikit bagus. Iya. Parang dan cangkol maksudnya kan gitu. Iya, parang dan cangkol. Iya. Tinggal sedikit-sedikit. Terus yang sebelah kanan ini bagus. Ini sepertinya yang disampaikan tadi kayaknya ngelandak. Dan ini kalau dari daunnya bagus, dari karakter daunnya, ini white internode bagus. Jadi anak daunnya terlalu longgar, itu termasuk dalam kriteria di bibitan kelapa sawit itu masuk abnormal bagus. Oh ya. Jadi white internode Pak, anak daun terlalu lebar bagus. Dan ini Mas, ini apanya itu manajemen kanopinya ini apanya mangkasnya ini kebanyakan nih Mas. Iya, mungkin karena Pak Saufi anyel Pak, mungkin keluar landanya cuma diponggolin seperti itu. Nah, sebenarnya ini
kalau dari dibandingkan dengan lainnya ini termasuk abnormal, akan jauh lebih baik kalau memang bibitnya ada yang bagus, baiknya diganti saja. Ya, mumpung masih 3 tahun ya kan. Iya. Berikutnya Mas Imo ini. Nah ini. Nah ini Pak Agus ini penyakit tajuk ini Pak Agus. Ya ini Pak Saufi ini penyakit Crohn disease, penyakit genetis. Jadi ini sebetulnya sebagian besar sembuh, tapi memang ada yang nggak sembuh. Gimana ngatasinya? Yang bengkok-bengkok itu tadi dipangkas, kemudian nanti dicek lagi, kemudian ditambahi ekstra pemupukannya, ureanya. Iya, sama boronnya Pak Agus, mungkin Ya, 50 gram aja udah cukup ini. Ya cukup, jadi dipangkas terus tambah pupuk ekstranya, ureanya sama boronnya. Nanti dicek lagi setiap 6 bulan sembuh apa enggak. Nah, kalau melungkur enggak sembuh terus ya nanti diganti. Tapi kebanyakan sembuh. Iya. Sembuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini Crohn disease yang berat juga ini Mas. Iya, yang sebelah kiri ini udah parah Pak. Kalau ini memang harus diganti Pak Agus karena dari mulai lahir dia memang sudah langsung Crohn disease Pak Agus. Iya, ini waktu kalau yang tadi kan ada normalnya Pak Agus. Ya, ini kan semua ini berat ini. Iya. Mendingan diganti. Terus yang sebelah kanan ini masih mau apa ini? Nah, ini kan magnesium ini Pak Agus. Nah, ini bisa jadi areal di piringan pohonnya agak sedikit ada genangan. Sebaiknya seperti dibumbun dulu, dinaikkan tanahnya sekitar 30 sampai 40 cm, selebar 1 meter, baru nanti diberikan pupuk dolomit lagi Pak Agus, sekitar 750 gram sampai 1 kilo, insya Allah akan segera pulih Pak Agus. Ya, defisiensi magnesium. Ya. Kemudian yang ini, ini tadi yang buah landak, buah cengkeh tadi. Ya, ini Pak Agus mungkin akan lebih pas yang jawabnya, karena memang usianya masih tanaman baru, terus di Kota Waringin Pak Agus nih, monggo Pak Agus. Ya ini karena itu biasa. Buah landak, buah apa di tempat di Kalimantan yang yang terpencil, kemudian ini masih awal-awal. Mudah-mudahan nanti bunga jantannya cukup, semakin bertambah besarnya itu bisa dikendalikan. Tetapi kalau mau cepat dikendalikan, di situ ada buahnya ya menghubungi Pak Imo itu aja, produknya kayak Romik itu bisa itu. Ya, ya bagus. Tapi saya komen untuk sisi lainnya bagus. Jadi ini dari warna pelepahnya memang tanamannya kurang makannya bagus kan gitu. Ini mohon maaf mungkin Bapak ini Saufi segera lakukan pemupukan sesuai tabel pemupukan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit di TPM 3. Itu ada nanti biar kita sharekan mungkin Bapak bisa ngakses juga. Nah, ini karena pelepahnya warnanya wis kuning-kuning ini bagus kan gitu. Iya itu. Ini yang terakhir kemungkinan ini Mas Imo. Iya ini. Ini yang pertanyaan nomor berapa tadi nih? Iya, ini abnormalitas bibit. Jadi kalau kayak gini bisa jadi memang karena serangga penyerbuknya, memang jadi karena bibitnya. Tapi kita tunggu dulu dalam 3 atau 4 bulan ke depan, kalau memang tidak berubah di dalam satu pohonnya, berarti memang ada indikasi ini giant tree kan gitu bagus, yang sebelah kiri. Tapi kalau sebelah kanan kayaknya ini memang normal kan gitu. Iya, Mas, giant tree itu opo loh Mas, biar jelas. Pohon ini Pak, pohon yang laju pertumbuhannya lebih cepat dibanding tanaman yang normal. Ya, gede banget raksasa. Ya. Kayak gitu. Nah, itu nampaknya 3 tadi udah masih mau udah terjawab ya tadi kan. Ya Pak, mungkin closingnya Pak, mungkin Pak Saufi biar tambah semangat berkebun kan gitu. Ya. Jadi tadi kan udah itu, jadi perawatan 3 bulan di tanah gambut, 3 tahun, kemudian buah landak, yang ketiga tadi apa ya Mas itu tadi? Ya, yang ketiga Pak, bagaimana memperbesar tandan Pak. Ya itu tadi. Memperbesar tandan kan tentunya ada 2 faktor ya Pak Agus. Yang penting bagaimana setiap brundulan yang ada di setiap spikelet pelepah bisa terisi semua kan gitu Pak Agus. Ya. Insya Allah udah besar ya, tapi tentunya baik dilakukan pemupukan maupun penyerbukannya kan gitu Pak Agus. Nah, pupuk itu penting, pupuk. Ya. Oke pemirsa, itu saja jawabannya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Pak Saufi Naswari yang ada di Kalimantan Tengah. Bagi petani-petani yang lain, silahkan
Kalau mau diskusi, sharing seperti ini, silahkan kirim fotonya kepada kami, ke Pak Jenderal Muhayyad boleh, ke saya juga boleh, lewat WA. Nanti kapan-kapan kita jawab, kita mudah-mudahan memberikan solusi bagi kita semua. Iya. Terima kasih Pak Imo Iya sudah Pak, matur nuwun berbagi. Pak, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.